yang terpenting itu melalui orang tua. Dan guru di sekolah lebih banyak memberikan materi. Transfer adab, transfer perilaku susah dikerjakan oleh kami para orang tua di sekolah karena memang tidak bisa. Kalau kita di sekolah mungkin kan anaknya sedang bermasalah atau anaknya sedang moodnya tidak baik, kadang berangkat itu gembira, terus ternyata ada permasalahan. Nah, kita bisa menariknya untuk diajak berbicara. Ada apa, Kak? Ada yang bisa Ustazah bantu? Seperti itu. Tapi kalau di online seperti ini, itu susah. Terkadang chatting itu tidak senyaman berbicara secara langsung. Bahkan kadang chatting itu bisa menjadi salah tafsir. Kita maunya untuk mengajak diskusi, tapi anaknya berpikirnya diberikan nasihat, diberikan ceramah, dan lain sebagainya. Di sini saya menyampaikan tentang instrumen penilaian selama pembelajaran daring. Instrumen-instrumen penilaian selama pembelajaran daring ini masih berupa sama seperti offline. Yang pertama masih berupa tugas, yaitu tugas-tugas yang diterima Ananda saat di sekolah. Nah, alhamdulillahnya kalau di online seperti ini, Ananda tugasnya bisa kelihatan. Bisa dicek di HP-nya Ananda atau ketika Ananda menggunakan laptop, itu di asesmen kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia insya Allah namanya tugas, itu bisa kelihatan tugas-tugas mana saja yang belum dikerjakan oleh Ananda. Jadi tidak perlu mencatat, tidak perlu mengingat, jadi hanya melihat di situ. Itu bisa untuk mengontrol mana tugas-tugas yang belum dikerjakan. Ini contohnya seperti ini. Kemungkinan ketika memang sudah ditutup, terus ternyata anaknya sendiri tidak menyelesaikan atau mungkin ada kendala misal sakit atau ada keperluan keluarga, maka itu juga akhirnya kan tidak dikerjakan. Di situ tertulis tidak dikerjakan, tapi biasanya para ustadzah memberikan tugas lain. Sehingga tidak mesti yang di sini terlambat atau tidak dikerjakan oleh Ananda juga tidak dikerjakan, tapi bisa diganti dengan tugas yang lain. Terus di sini ada tulisan yang tidak ada poin. Yang tidak ada poin ini biasanya berupa essay. Jadi ustadzah langsung mengkoreksi dan langsung dimasukkan nilainya di dalam DKN, daftar kumpulan nilainya para ustadzah. Yang kedua berupa ujian. Ini hasil rata-rata per kelas nih Bapak Ibu dari 33 santri. Hasil rata-ratanya seperti ini. Menawi jika ada yang ingin, Ustazah, saya boleh meminta data untuk anak saya, silahkan nanti jabri saya. Di semester awal kelas 7 trimester awal Juli sampai September itu nilai anak-anak meningkat. 86, ini rata-rata kelas ya Bapak Ibu, terus kemudian Oktober Desember menurun 1 angka, kemudian di bulan Januari Maret ini anak-anak menurun agak banyak. Kemungkinan mohon maaf mereka lelah nggih, karena kita selama ini kan via online. Jadi kegembiraan ketika belajar secara nyata dengan teman-teman di kelas, dengan belajar secara daring itu memang kegembiraannya beda. Saya sendiri juga merasakan itu, bagaimana ketika kita berkumpul dengan para ustadzah yang lain, terus kemudian saling memberikan masukan, itu lebih menyenangkan daripada belajar sendiri-sendiri, meskipun kita bisa biasa diskusi via WA, tapi kan tidak sama seperti ketika kita berkumpul ketemu. Jadi kemarin saya tanya anak-anak, kenapa kok banyak nilainya menurun, karena itu sudah lelah menatap laptop, menatap HP, terus kemudian lelah dengan tugas. Padahal sebenarnya tugasnya sudah banyak berkurang sebenarnya dari semester kemarin. Mungkin bisa disiasati yang bisa mendampingi para santri di rumah dengan setiap
selesai jam pelajaran atau ketika istirahat, santri diajak untuk berkegiatan yang lain yang tidak dijauhkan dengan HP, dijauhkan dengan laptop. Mungkin diajak untuk ke taman di dalam rumah, atau diajak untuk memasak, atau berkegiatan yang menjauhkan diri dari HP sehingga matanya bisa istirahat dari gadget. Yang ketiga ialah entry journal. Entry journal ini merupakan sumber assessment dari saya, dari PK, yang akhirnya nanti diakumulasikan di akhir. Yang ini berupa untuk adab, penilaian adab dari guru PK. Kenapa penilaian adabnya seperti ini? Karena memang saya sendiri kan tidak bisa melihat bagaimana adabnya santri, bagaimana kegiatan di rumah, sehingga saya meminta bantuan para wali santri untuk mengecek kegiatan para santri. Jadi para santri harapannya ketika melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan pembiasaan karakter yang baik, akan menjadi kebiasaan baik yang secara tidak sadar nanti dibawa sampai mereka dewasa. Karena memang kebiasaan itu tidak bisa langsung terjadi, jadi butuh pemaksaan dulu. Mungkin awal-awalnya terpaksa, tapi nanti lama-lama insya Allah anak-anak jadi terbiasa. Kemudian ini forum diskusi selama di Teams. Selama di Teams, para santri yang 328 pos, itu mulai dari bulan Agustus sampai September. Itu para santri masih aktif untuk posting itu biasanya tentang mengingatkan teman atau memulai pelajaran. Biasanya itu anak-anak kelas 7 itu sangat rajin, jadi pelajaran jam 7, mereka jam 7 kurang 15 itu sudah hadir di depan laptop. Alhamdulillah disiplinnya masih kalau itu. Terus kemudian di bulan yang 83 ini di bulan Oktober, November, Desember itu semakin menurun. Jadi keaktifan santri semakin menurun dan menurun lagi di Januari, Februari, Maret. Jadi kebiasaan-kebiasaan santri yang biasanya kadang itu ada beberapa spirit yang memang, Kak silahkan jawab salam ustadzah, Kak silahkan jawab pertanyaan ustadzah di via Teams di general, di umum. Itu terkadang memang hanya beberapa santri saja yang masih aktif. Jadi santri-santri yang lainnya itu semakin menurun. Biasanya kalau ditanya alasannya lupa untuk menjawab. Tapi alhamdulillah ketika di Teams, ketika online seperti ini itu anak-anak hadir. Tapi biasanya semakin lupa untuk mengetik, untuk menjawab. Alhamdulillah di kelas 7 ini kehadirannya itu hampir 100%. Yang 1% itu memang anak-anak yang izin. Tapi izinnya alhamdulillahnya sudah memberitahu kepada walas melalui wali santri. Jadi Ananda memang sudah izin, sudah tidak alfa. Alhamdulillah di kelas 7 itu jauh lebih baik daripada kakaknya. Selanjutnya, ini yang semakin hari semakin menurun. KHS itu berisi tentang kegiatan harian santri yang biasanya diisi setiap hari di malam hari. Kalau aturannya seperti itu, tapi kemarin itu karena memang semakin menurun, saya memperbolehkan mereka untuk ketika hari Senin lupa, hari Selasa mengisi yang hari Senin kemarin diperbolehkan. Atau mungkin ketika hari Kamis baru ingat untuk mengisi, tapi hari Senin, Selasa, Rabu ini belum mengisi, itu diperbolehkan untuk rapel. Rapel seperti itu boleh. Yang tidak diperkenankan, insya Allah tidak ada yang seperti itu. Ketika hari Senin mengisi, tapi sudah diisi mulai hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Ahad.
Itu yang tidak diperkenankan. Mohon pendampingan untuk mengingatkan para santri untuk mengisi KHSJ, karena ini juga masuk dalam penilaian adab, penilaian karakter santri selama pandemi ini. Kalau untuk selanjutnya, kalau untuk presentasi lembar penilaian diri sendiri, ini hampir 100% sudah anak-anak mengisi, karena memang saya di pelajaran TK, anak-anak mengisinya secara langsung. Jadi saya memberikan waktu sekitar 15 menit untuk mengisi. Mau tidak mau harus mengisi. Nah, yang 1% itu kenapa tidak 100%? Itu satu itu biasanya mesti ada aja anak yang jaringannya susah, masuknya susah, seperti itu. Karena memang yang berpengaruh ketika online ini 100% jaringan Bapak Ibu. Jadi kalau jaringannya tidak bisa maksimal, bukan karena kehendak kita, karena memang ya kita tahu sendiri. Jadi bisa dimaklumi dan bisa diisi, dibuka selanjutnya di hari selanjutnya atau diberikan waktu tambahan. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya atas kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustazah Novi. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya nggih? Saya mencoba pakai laptop saya sendiri. Bisa nggih? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustazah Novi atas yang telah disampaikan mengenai perkembangan santri melalui Teams ya Bapak Ibu. Jadi lebih diutamakan melalui Teams. Monggo Bapak Ibu bagi yang mau ditanyakan boleh bertanya. Bagaimana mungkin perkembangan santri selama ini atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan BK. Nah, monggo boleh ditanyakan, kami buka sesi pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Atau sudah cukup jelas semuanya? Oke, silakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai perkembangan santri atau mungkin hal lainnya. Hal lainnya selama santri melakukan pembelajaran online ini. Monggo kami beri kesempatan, silakan untuk Bapak atau Ibu. Tidak ada, berarti sudah cukup jelas semua nggih Bapak Ibu nggih? Insya Allah, alhamdulillah. Kalau misalnya memang sudah jelas semua dan sudah cukup untuk dimengerti, mungkin untuk kita langsung masuk ke selanjutnya Bapak Ibu nggih. Insya Allah akan ada penerimaan rapot, rapot sisipan atau rapot tengah semester, yang nantinya insya Allah untuk mulai semester ini itu kita akan memberikan dalam bentuk link. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu dalam bentuk link, kemudian nanti saya akan sharekan di grup wali santri nggih. Saya akan sharekan di grup wali santri kelas 7 linknya beserta tata cara untuk downloadnya. Jadi seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu. Jika nantinya ada pertanyaan terkait bagaimana perkembangan putra-putri Bapak Ibu untuk lebih jelasnya, boleh menghubungi saya atau menghubungi Ustazah Novi. Nantinya kita akan dibuatkan jadwal kalau misalnya memang Bapak Ibu membutuhkan hanya dalam bentuk telepon, boleh saya akan memberikan waktu atau dalam bentuk kita langsung bertemu di sekolah. Jadi kita akan menjadwalkan waktunya untuk bertemu di sekolah juga bisa dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah cukup jelas nggih? Baik, jika memang sudah cukup jelas,
Alhamdulillah untuk forum kelas 7 ini berarti kita bisa akhiri Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Sekali lagi saya tunggu feedback Bapak Ibu setelah membaca rapot sisipan di semester 2 ini. Bagi yang nantinya membutuhkan konsultasi bisa ke saya atau ke Ustadzah Novi. Ya, bisa nanti melalui Japring ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan membuatkan jadwalnya karena di hari Senin kita juga sudah mulai pembelajaran dan saya akan mengaturkan jadwal di luar jam saya mengajar. Jadi seperti itu. Karena kalau jam saya mengajar saya tidak bisa meninggalkan pembelajaran itu sehingga saya mohon kesediaan Bapak Ibu bisa mengaturkan waktu di luar jam saya ada jam mengajar. Jadi seperti itu nggih. Kalau begitu kita akhiri untuk hari ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekali lagi saya mohon juga untuk motivasi dan dukungan Bapak Ibu selalu di rumah. Senantiasa mengingatkan Ananda bahwa semuanya berdampak. Kita semua merasakan kejenuhan. Terus terang kita semua juga merasakan kejenuhan terhadap situasi seperti ini. Namun kami dari pihak sekolah akan selalu berusaha untuk terus memotivasi Ananda. Dan saya juga minta bantuan Bapak Ibu untuk memotivasi Ananda di rumah bahwa apapun yang terjadi belajar harus tetap kita jalankan. Insya Allah seperti itu. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan saya dan juga Ustadzah Novi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama ya Bapak Ibu. Monggo bisa keluar dari meeting Bapak Ibu, saya akan kirimkan linknya di grup kelas nggih. Matur suwun Us. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.